Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, sekarang saya bertanya kepada pengamat politik kita, Mas Khairul Umam. Kalaulah tadi di sini sudah banyak yang mengatakan ini pertemuan biasa, sah-sah aja untuk kebangsaan. Tapi kalau Mas Umam mengartikan seperti apa? Apakah ini mengindikasikan bahwa karena tidak digubris Pak Anies untuk jadi cawapres, ya sudahlah ke PDIP saja. AHY, Ganjar mungkin terjadi. Seperti apa Mas Umam? Mas Umam, audionya belum dibuka, apakah di-mute? Boleh. Ya, Silakan. dalam konteks ini, politik tentu adalah sebuah seni dalam semua hal. Artinya politics is all about possibilities. Dan itu kemudian ditujukan oleh Mbak Puan, oleh Mas Ahaye bahwa komunikasi yang dulu tidak pernah dan tidak mungkin terjadi, sekarang terjadi. Nah, tetapi kalau misal kita cermati lebih detail, maka sebenarnya pertemuan antara PDIP dengan Demokrat sebenarnya ini memiliki dua komposisi yang berbeda. Pertama terkait dengan moral etik, betul ada politik rekonsiliasi di sana. Tetapi politik dalam konteks rekonsiliasi ini juga kemudian dihadirkan untuk meletakkan tiga fundament utama. Pertama adalah non-violent coexistence, yang kedua building confidence and trust, dan yang ketiga adalah empati. Nah, terkait dengan confidence and trust, maka kemudian besar kemungkinan pertemuan ini tidak hanya semata-mata bicara tentang politik rekonsiliasi, tetapi ada kalkulasi politik praktis yang kemudian bisa berimplikasi terkait dengan politik di 2024 mendatang. Nah, terkait dengan tadi, apakah kemudian hal itu memiliki implikasi terhadap koalisi? Tentu memiliki implikasi yang kuat. Bagaimanapun juga iman politik itu naik dan turun, ya zid wa yankus. Tetapi pada saat yang sama besar kemungkinan apa yang kemudian dibaca oleh teman-teman di PDIP sebenarnya bukan mentarget dalam konteks politik jangka pendek. Maka politik jangka menengah yang kemudian memungkinkan untuk dibangun kerjasama strategis dengan Demokrat adalah pada putaran kedua Pilpres 2024. Nah, ini menjadi penting karena bacaan dari peta politik yang ada saat ini, jika kemudian Pilpres dilakukan dengan tiga pasangan capres-cawapres, maka besar kemungkinan akan ada dua putaran. Ketika dua putaran dengan basis data yang kita cermati selama 1 tahun terakhir, maka yang bisa maju di putaran kedua adalah Prabowo dan juga Pak Ganjar. Problemnya, jika kemudian PDIP sendiri menutup ruang komunikasi dengan berbagai elemen, maka kemudian dia berpotensi dikeroyok, dikepung oleh berbagai kalangan, oleh berbagai elemen kekuatan, maka ini yang kemudian membuat PDIP harus berpikir ulang, mengkalkulasikan, mensimulasikan, sehingga kemudian membuka ruang komunikasi bersama dalam konteks ini adalah Partai Demokrat. Dan ini sudah dilakukan secara cermat, bagaimana kita melihat pergerakan dari elit di PDIP, bukan hanya menunggu bola, tetapi menjemput bola. Dan sepertinya ini sangat terkait dengan situasi pasca pendeklarasian Pak Ganjar yang dulu diasumsikan akan ada gelombang dukungan yang datang, tetapi ternyata dinamikanya cukup berbeda. Itulah mengapa Pak Hasto selaku Sekjen PDIP begitu aktif datang untuk menemui Caimin di PKB, datang untuk berkomunikasi dengan Sekjen Partai Demokrat Pak Tengku Rifki Harsha, yang semua itu membuka ruang komunikasi yang terbuka. Nah, oleh karena itu, di level ini, saya berkeyakinan ini adalah sebuah investasi politik jangka menengah untuk kemudian juga bisa tentunya ditindaklanjuti untuk agenda politik jangka panjang. Tetapi ini adalah upaya untuk memecah kebuntuan komunikasi politik untuk mengantisipasi bagaimana kemudian rekonfigurasi kekuatan elektoral, terutama ketika masuk di putaran kedua Pilpres 2024 mendatang. Baik, ditahan dulu Mas Umam. Sebelum saya nanti minta tanggapannya dari narasumber saya, elit politik kita, terlebih dahulu saya ingin ke rekan saya, Yohana Gabriela, yang sudah siap untuk bertanya-tanya kepada masyarakat. Lantas respon masyarakat seperti apa ya? Yohana, silakan. Ya, selamat malam Caca dan pemirsa. Betul sekali, untuk perbincangan hangat di tengah masyarakat saat ini adalah pertemuan AHY dan Puan, ditambah juga dengan cuitan SBY nih yang memperkirakan apakah adanya rujuk antara PDIP dan juga Demokrat. Kira-kira bagaimana tanggapan masyarakat atau masyarakat melihat ini seperti apa sih perkembangan politik di Indonesia? Kita sudah bersama dengan dua warga di sini. Saya akan menanyakan salah satu terlebih dahulu. Halo Mas, namanya siapa? Nama saya Alfian. Alfian, oke. Ya. Mas Alfian, tahu kan ya mengenai pertemuan antara AHY dan juga Bu Puan ya? Iya, di Senayan kemarin ya. Iya. Iya. Gimana nih Mas melihat pertemuan, karena kan Demokrat dan PDIP ini kan
dikenalnya mereka kurang akur gitu ya Mas? Iya. Ya kalau menurut saya gimana ya? Kayak sama aja sih Mbak. Karena menurut saya kan partai politik itu transaksional, mana untung mana rugi. Kalau pertemuan itu ngerasa beruntungkan ya mungkin ya buat kedua partai mungkin melupakan ya maksudnya historis antara hubungan kedua partai tersebut sih. Kalau menurut saya seperti itu. Kira-kira menurut Mas sendiri nih, melihat mereka kemarin, apakah ada kemungkinan antara kedua partai ini menjadi rujuk dan bersatu Mas? Kalau bersatu sangat mungkin sih Mbak, menurut saya. Ya kayak tadi, kalau secara transaksionalnya mungkin sama-sama untung, ya kenapa enggak gitu. Mungkin kayak jegal salah satu paslon atau kayak gimana gitu, nggak ada yang tahu sih. Oke, baik. Makasih Mas Alfian atas jawabannya. Dan kita tanyakan kepada salah satu narasumber lainnya, Caca di sini sudah ada bersama dengan saya. Halo, Pak, namanya siapa Pak? Santoso. Santoso, oke. Pak Santoso, dengan perbincangan tadi nih Pak, sudah tahu kan ya informasi AHY dan Puan. Menurut Bapak melihatnya bagaimana nih Pak? Ya sebenarnya bagus-bagus saja untuk ya mungkin tuh 2024 AHY masih belum menjadi berkoalisi dengan itu ya. Tapi di pemerintahannya nanti kalau PDIP menang mungkin bagus-bagus saja. Oh gitu. Iya. Tapi menurut Bapak sendiri melihat PDIP dengan Partai Demokrat, apakah ada kemungkinan mereka barengan rujuk gitu Pak? Iya, nanti setelah mungkin untuk pucuk pimpinan belum, tapi nanti di fraksinya setelah PDIP menang katakanlah mungkin aja. Oke, setelahnya ya Pak ya. Oke, harapan Bapak untuk Pilpres 2024 deh Pak? Ya bagus-bagus saja ya. Mungkin PDIP juga ada sedikit godain Nasdem ya. Gitu ya Bapak melihatnya itu Iya, ya, iya. godaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Santoso atas waktu dan jawabannya. Dan pemirsa itu tadi jawaban dari kedua warga tadi menanggapi pertemuan antara AHY dan juga Puan. Demikian Caca, kami kembalikan kepada Anda di studio. Iya, terima kasih Yohana mengabarkan langsung ini respon dari masyarakat ya, sah-sah aja namanya juga politik, hari ini pagi, kemudian besok ngomongnya sore begitu ya. Ini masih fleksibel lah. Tapi mungkin saya mau tanya kepada Bang Mardhani. Bang Mardhani kalau tadi dikatakan Mas Umam ya, ini politik, possibility, apapun bisa terjadi. Tapi saya mau tanya sebenarnya kalau dalam berkoalisi untuk koalisi perubahan, apakah memang sudah firm sampai nanti pendaftaran? Karena kan sudah ada piagam kesepakatan juga ya, seperti apa? Ya, koalisi kami punya kelebihan tadi, ada equality ya, kemudian ada visi misinya, bahkan ruh yang diangkat, ruh perubahan. Ini bukan perkara mudah Caca, karena dalam tanda kutip kita melawan status quo yang ada. Sehingga pilihan ini adalah pilihan sadar yang penuh dengan keberanian, dan kami tetap yakin teman-teman Nasdem, Demokrat, bareng PKS akan terus mengokohkan Mas Anies Baswedan. Tinggal lagi-lagi ini momen penting, segera tetapkan cawapres agar koalisi bisa kian solid dan bisa segera melangkah ke depan. Begitu, Cak. Saya mengutip apa yang dikatakan Bang Mardhani, koalisi perubahan terbentuk melawan status quo saat ini. Mengingat Mas AHY kan sebelum ini kan begitu gencar mengkritik pemerintahan di bawah PDIP saat ini. Usai pertemuan nggak galak lagi nggak ya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.